Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan guring antara maghrib isya. Nah, guring-guring yang seperti itu waktu dimakruhkan karena mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Guring imba asar itu mengakibatkan gangguan pada akal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Adab-adab bangun daripada tidur. Adab-adab aturan-aturan agama bangun daripada guring. Perlu kita ketahui bahwa guring itu ada berbagai macam hukum terkandung di dalamnya. Ada guring itu hukumnya sunat, yaitu yang disebut dengan qailulah. Guring hukumnya berpahala apabila guring itu waktunya sekitar pukul 11 sampai jam 12 siang. Itu disebut ngarannya naumul qailulah. Karena guring pada saat itu adalah untuk memudahkan dan membantu untuk beribadah di tengah malam. Ada guring nang hukumnya makruh, seperti guring imbah sembahyang subuh, guring imbah sembahyang asar, ada lagi sebagian ulama yang mengatakan guring antara maghrib isya. Nah, guring-guring yang seperti itu waktu dimakruhkan karena mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Guring imba asar itu mengakibatkan gangguan pada akal. Orang yang terbiasa guring imbah asar, imbah sembahyang asar, itu akalnya akan terganggu, akan cedera. Orang yang guring imbah sembahyang subuh, itu hidupnya akan menjadi fakir. Orang yang guring antara maghrib dan isya, dia meninggalkan keutamaan ibadah yang besar di waktu itu antara maghrib dan isya. Ada lagi guring hukumnya haram. Guring nang hukumnya haram itu adalah guring di waktu masuk sembahyang dan inya kada yakin bangun di dalam waktunya. Umpamanya jam 12:30 siang, beluman lagi zuhur inya gawi, belum lagi sembahyang zuhur inya guring, padahalnya kada yakin bangun sebelum asar. Bisa-bisa bangun kena pukul 3:30 atau pukul 4, maka zuhur belum digawinya,
Nah, guring seperti ini adalah hukumnya haram. Dan ada juga guring yang hukumnya boleh, yaitu guring seperti biasa, yang selain daripada disebutkan tadi. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh. Artinya berusaha bahwa bangun guring itu sebelum orang azan subuh. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu. Hendaklah begitu bangun guring, yang pertama diingat, yang pertama diucap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu, yaitu di hatimu atau di lidahmu, dan bacalah doa ketika itu bangun guring tadi. Sebagaimana kita menutup jaga kita dengan doa, dengan zikrullah, bangun daripada guring pun hendaknya kita mulai dengan zikrullah. Kita hendak guring disuruh membaca macam-macam banyak ayat-ayat Quran, ya sekurang-kurangnya doa bismikallahumma ahya wa amut umpamanya, itu paling kada itu. Nah, karena bangun guring pun dituntut demikian. Di antara lain doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu sekurang-kurangnya. Bangun guring, jangan mengucap apa-apa, jangan mengingat apa-apa. Hendaklah pertama yang keluar dari mulut kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kita akan kembali. Nah, itu artinya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu artinya. Lebih baik lagi kalau kawan disambung dengan tambahan-tambahan di bawah ini. Wal azamatu asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Artinya telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi segala kerajaan itu bagi Allah. Segala keagungan dan kerajaan itu bagi Allah. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam dan kalimat ikhlas, dan di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas millah agama Nabi Ibrahim alaihi salam yang selalu dalam keadaan condong kepada Islam dan membenci agama yang lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaumi ila kulli khair wa na'udzubika an najtariha fihi su'a aw najurruhu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur wa nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarra ma fihi. Itu bacaan doa sesudah bangun guring nang sepanjangnya. Wahai Tuhan, kami meminta kepadamu
kami meminta kepadamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan. Dan kami berlindung denganmu daripada melakukan sebarang kejahatan atau mengenakannya kepada orang Islam yang lain. Ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi, dan denganmu kami berpetang-petang, dan denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Itu makna daripada doa yang dibaca tadi. Apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah pada menutup auratmu. Bangun guring, habis bacaan ini kita pasti mengambil pakaian. Nah, mengenakan pakaian itu supaya dapat pahala, berniat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat. Nah, jadi berpakaian, betapi berbaju dapat pahala karena niatnya adalah menjunjung perintah Allah. Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk, untuk riya kepada makhluk artinya. Kalau begitu engkau akan mendapat kerugian.